Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aspay Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Virgo, bangun atuh, udah pagi ini. Bukannya bangun. Gue malah narik selimut gue buat nutupin seluruh badan gue yang cuma pakai kolor doang. Kebiasaan. Nanti rezekinya dipatok ayam loh. Antara ayamnya aku makan mah, biar rezekinya ikut kemakan. Sama ayam-ayamnya. Ini anak. Ngebales aja. Enggak bangun juga. Pantat gue ditepok keras sampai gue ngeringi sakit. Virgo, bangun atuh nak. Gimana mau dapet jodoh kalau bangun pagi aja males? Protes nyokap. Gini nih, risiko masih tinggal sama orang tua. Harus siap kalau dibawelin. Udah gede tapi masih diculik kayak bocil SD yang harus dibangunin. Walaupun gue masih merem, gue masih bisa mencerna dikit-dikit omongan nyokap gue. Emang ada hubungannya apa? Bangun pagi sama dapat jodoh. Virgo, udah. Bangkotan masih aja susah dibangunin. Iya mah, aku bangun. Gue ngambil posisi duduk sambil merem garuk-garuk leher. Ngumpulin separuh nyawa gue yang masih nyangkut entah di mana. Pas udah sadar, gue datang memberikan kecupan pagi di pipi nyokap yang lagi buka gorden kamar gue. Pagi Mama Aa, makin cantik aja padahal udah tua. Curiga pakai susu. Mama gue ngelap pipinya yang gue cium. Bawi kamu? Belum sikat gigi juga. CKC, walaupun bawel. Dia mang alarm terbaik sedunia. Masih pagi aja gue udah dibangunin. Padahal ini hari libur. Go. Kamu gak capek tidur sendirian mulu? Kapan atuh bawa istri ke kamar ini? Buset. Baru bangun tidur gue langsung ditanyain jodoh. Gila kali ya. Orang mah pagi-pagi gini. Cuci muka gosok gigi. Lah gue apa kabar? Jigong masih nempel aja. Udah disodorin pertanyaan soal jodoh. Rasanya gue pengen masuk lagi ke alam mimpi. Mah, tunggu aja coming soon. Jodoh aku bentar lagi diloncing sama yang kuasa. Gue melangkah ke kamar mandi ninggalin nyokap dengan muka melongonya. Mulu tapi nggak sampai-sampai. Teriak nyokap yang langsung gue sauti dari dalam toilet. Kamar gue, mantu sama cucu mama lagi kesasar. Tunggu aja bentar lagi Virgo bawa ke sini. Yap, inilah hidup gue. Putra Virgo Alatas, mantan playboy kelas kakap, yang sekarang malah dapet julukan jomblo jamuran. Siapa lagi kalau bukan Bagas, Damar dan Ilham sang pemberi julukan. Sohib gue sejak SMA yang semuanya udah pada berkeluarga. Kecuali gue, pernah mikir, jodoh gue ada di mana sih? Ini perasaan gue gak jelek-jelek amat kok. Banyak yang nyantol sama gue pas SMA dulu. Kenapa gue belum punya istri juga kayak sohib-sohib gue? Parahnya lagi, Bagas aja anaknya udah kelas 3 SMA. Damar, jangan tanya. Semenjak dia ngelamar Fanny alias mantan gue itu di bandara. Gak pakai babi bu, dia langsung halalin Fanny dan sekarang udah punya 2 anak, yang pertama cowok dan yang kedua cowok juga. Percaya atau gak? Mukanya ciplakan Damar semua. Kayaknya pas mereka bikin anak, si Fanny terlalu nafsu nih sama Damar. Satset bener. Oh iya, sohib gue si Ilham belum gue jelasin ya. Dia mah udah kawin sama anak babe, penjual nasi goreng dekat sekolah gue dulu pas SMA. Gila gak tuh? Gak nyangka gue. Gak ada pikiran gue kalau cintanya berlabuh di warung nasi goreng. Ngalahin FTV. Pantes itu anaknya babe suka senyum-senyum sendiri kalau ada Ilham. Tapi dia belum punya anak sih. Go. Virgo. Kasian banget sih lu. Go. Umur lu aja udah 37. Udah tuir itu. Lah istri lu mana? Anak lu yang gemes-gemes di mana? Ya Allah, ini cobaan apa kutukan? Frustrasi gue. Jangan bilang jodoh gue belum lahir. Astagfirullah.
Gue turun ke meja makan buat sarapan. Gue cuma pakai kaos singlet hitam polos dan celana pendek selutut. Mumpung lagi libur kan. Sedikit informasi. Gue keturunan Arab Sunda. Bokap yang Arab. Kalau nyokap Sunda, makanya visual gue 11-12 lah sama Zayn Malik. Kata siapa? Kata gue barusan. Di sana udah ada bokap, nyokap, kakak gue dan istrinya. Meskipun udah bertahun-tahun nikah, kakak gue belum juga punya momongan. Padahal udah konsul ke dokter. Nah alasan ini juga nih, yang bikin nyokap nyuruh gue cepet kawin biar ngasih cucu secepat mungkin. Katanya suka iri lihat nenek-nenek sepergennya yang udah pada bawa cucu. Jadilah gue yang jeti bulan-bulanan meraka. Kapanpun itu, selama ada celah sedikit, enggak peduli di mana tempatnya. Selalu aja gue dapat pertanyaan kapan kawin, enggak cuma dari keluarga dekat gue. Temennya nyokap juga sering nanyain kapan nikah. Cepet nikah, nanti biar kalau punya anak. Kayak dikira kakek sama anaknya, itu anak tante udah ada 3 anaknya loh. Kamu kapan nyusul? Anak tante tahun ini udah punya anak kedua loh. Kamu kapan? Ya mohon maaf. Gue pengen beos gini rasanya, tante. Itu tante saya juga tahun ini udah menutup usia. Tante kok nggak nyusul? Kapan ya? Tapi gue dasarnya emang santai, ya udah gue tanggapin dengan senyuman. Angguk-angguk kepala padahal di hati resah. Pagi semuanya pada diem aja. Lagi marahan ya? Bikin keributan yuk biar ramah. Canda gue yang berusaha mencairkan suasana. Melihat mereka berempat yang cuma diam. Gak ada yang ngobrol. Cuma terdengar bunyi sendok dan garpu yang saling bersahutan. Go. Kamu gak bisa cepat menikah apa? Itu mama ngebet banget punya cucu. Kamu kan tahu kalau istri kakak nggak bisa mas. Istri kakak gue langsung megang tangan abang gue. Memberi kode agar kakak gue nggak bahas itu di meja makan. Emang bukan rahasia besar lagi di keluarga besar gue. Salah satu dari mereka berdua ada yang punya masalah dengan kesuburan mereka, makanya belum punya anak. Makanya entah kenapa beberapa tahun terakhir ini, hubungan orang tua sama kakak gue kurang baik. Kakak gue rasa orang tua gue terlalu ngebet punya cucu. Seolah nggak mengerti keadaan mereka. Gue mengambil roti selai keju yang udah dibikin nyokap gue. Gue menggigit perlahan. Gue sebenarnya rada gak enak sama kakak gue. Go, please tolonglah. Demi kakak dan istri kakak, kalau kamu udah punya anak, nantinya mama gak bakal bikin kakak stres terus dengan keinginannya buat nimang cucu. Mohon. Kakak gue yang kelihatan putus asa. Gimana gak? Di usia yang udah mau 40 dia belum juga punya anak. Rasanya dia benar-benar udah pasrah. Rasa cintanya yang terlalu besar buat sang istri membuat kakak gue terus sabar dan setia tanpa kehadiran seorang bayi di tengah keluarga kecilnya. Gue melirik ke arah nyokap yang seolah gak dengar omongan kakak gue. Ma, gue memanggil nyokap pelan. Nyokap menaruh garpunya pertanda udah kelar makan. Gue nungguin sampai nyokap selesai ngelap bibirnya pakai tisu. Virgo, tatapan nyokap kelihatan gahar dan serius. Ya, kenapa ma? Mama udah buat keputusan. Kamu bakal mama jodohin sama anak temannya mama. Dia cantik dan berpendidikan. Titik. Itu keputusan mama. Nyokap gue berdiri dari kursinya dan pergi gitu aja ninggalin gue yang belum sempat buat ngebantah. Apaan? Gue gak salah dengar kan? Dijodohin? Yang benar aja. Emang ini zamannya Siti Munaro apa? Kesannya gue gak laku banget. Anjir. Mumpung libur gue mutusin buat ngumpul sama yang lain di tempat Bagas. Udah lama gak main di sana. Assalamualaikum. Salam gue begitu berada di depan pintu rumah Bagas. Yang lain udah pada datang. Tentu aja sama anak dan istri mereka. Gue doang yang cuma bawa diri. Di situ kadang saya suka sedih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Om Virgo. Sapa Dava. Anak pertama Damar dan Fani.
Gak usah tanya ya, kenapa namanya Dava. Udah kelihatan jelas kan? Damar dan Fanny. Alay juga Damar. Om kok sendirian terus gak bawa tante? Sabar Go. Sabar. Gue membungkuk di hadapan Dava. Tersenyum sok tegar menanggapi pertanyaan polos dia. Bahkan anak kecil pun menyadari kejombloan gue. Bentar lagi. Doain aja ya. Mau coklat gak? Dava menggeleng. Enggak. Nanti ompong banyak ulatnya. Bocah itu berlari ke arah Fanny. Ibunya. Tiap lihat Fanny mantan gue kadang gue mikir apa iya. Kalau gue gak putus sama dia dulu. Dava yang sekarang bakal jadi anak gue dalam versi lebih beradab dan good looking. Sadar kalau lagi gue lihatin. Fanny mengalihkan fokusnya ke gue. Sendiri aja Go. Tanya Fanny yang sebenarnya ngeledek gue. Kagak. Sebenarnya gue bawa gandengan cuma anak indigo yang bisa lihat. Ceplos gue asal. Fanny geleng-geleng kepala. Makhluk, halus aja belum tentu mau sama lu. Go, gimana ya Fan? Semenjak putus dari lu, gak ada yang nyantoni sama gue. Gue sok merendah untuk meroket. Padahal gue semenjak putus sama dia deketin cewek sana-sini. Ingat, istri orang Go. Celetuk Bagas dari arah ruang keluarga. Lah berarti istri gue juga dong ya. Kan gue juga orang. Yang gak Fan, gue merangkul bahu Fanny. Membuatnya langsung menjauhkan diri dari gue. Semuanya tertawa. Sebenarnya, lebih tepatnya sih ngetawain gue. Apa kabar lu Ham? Ada Neng Lele. Makin cantik aja Neng. Butuh suami baru nggak? Kalau bosan sama Ilham, kontak gue ya. Goda gue ke istri Ilham. Gak ada istri temen pun Jeti. Haha gak elah bercanda gue. Udah gak waras gue. Punya temen sendiri gue mbak. Tentu aja candaan gue ini udah dimengerti sama mereka semua. Bukan Virgo namanya kalau gak cari sensasi. Minum Mas Virgo. Tawar Lele yang udah nyuguhin gue es buah buatannya. Gue mengambil salah satu es buah itu. Makasih Neng. Manis bener es buahnya. Kayak Saras. Celetuk gue lagi pas banget Saras istri Bagas lewat di samping gue. Semuanya aja lu embat Go. Besok-besok tukang sedot WC di komplek gue lu embat juga. Kau tegur Damar yang dari tadi menahan diri untuk enggak hujat gue. Dia lagi main gadget sama anaknya. Gue datang merebut gadget itu. Gak baik main gadget mulu. Sekali-kali ajarinlah anak. Lu main cewek. Dava kalau mau berguru sini sama Om pakar dunia perbuayaan. Ingat umur napa Go? Kau tegur Ilham. Emang kenapa sama umur gue? Masih muda kok gue. Baru kemarin Sweet 17. Bagas yang mendengar itu gak mau nerima gitu aja pernyataan gue. Sisa umur lu kali Go yang tinggal 17. Sindir Bagas. Kami mengobrol cukup lama. Tertawa bercanda seperti zaman SMA dulu. Sampai akhirnya gue cerita ke mereka kalau gue mau dijodohin. Cuma ada gue, Ilham, Bagas, dan Damar. Bro, gue mau merit nih. Nyokap yang jodohin gue, ucap gue dengan santainya sambil menyuap 1 sendok cheesecake ke mulut gue. Sebenarnya gue udah pasrah juga. Daripada gue jadi bujang lapuk, mending gue ikutin kata nyokap aja. Mereka melongo gak percaya. Sementara G-nya sangat menyantai. Lama gue nunggu respon dari mereka. Tapi ketiganya malah ngelak dulu. Woi, lu pada ngapa sih? Bukannya seneng teman lu mau nikah. Malah masang muka cengo. Ngapa dah? Gue melempar kacang ke muka mereka satu persatu. Ilham langsung ngambil minuman di depannya. Dia kayaknya gak mau komen. Damar langsung mainin handphonenya. Bagas, cuma dia yang mau ngerespon ucapan gue barusan. Dijodohin, tanyanya masih gak percaya. Gue mengangguk kikuk. Hei, kenapa emangnya gas? Bagas diam sejenak. Gue sih gak masalah ya Go, kalau lu dijodohin. Apalagi itu sama nyokap lu sendiri. Yang pasti nyokap lu udah nyeleksi calon mantunya. Dia udah tahu yang terbaik buat lu. Because
Mother always knows the best. Ucap Damar so Inggris. Gue nggak tahu mau ngomong apa Go. Cuma selama lu nyaman sama calon istri pilihan mama lu. Gue setuju aja. Gimana ya Go? Yang namanya pasangan hidup itu buat seumur hidup. Lu yang harus nyaman sama dia. Bukan nyokap lu atau siapapun. Kalau ini si Ilham yang ngomong. Gue rasa omongan dia benar banget. Ini hidup gue. Ini pernikahan gue. Gue yang harusnya nentuin dengan siapa gue nikah. Tapi gue juga udah mentok. Gue udah gagal berkali-kali dalam hubungan dengan wanita. Kayaknya, kali ini gue mau berserah diri ke tangan nyokap. Gue mengangguk sok mengerti masukan mereka. Padahal mah gue udah pusing banget mikirnya. Nyokap bilang gue bakal nikah secepatnya. Gila gak tuh? Belum juga kenal jauh sama calon istri gue. Udah mau kawin aja. Bagas menepuk pundak gue. Jodoh gak akan kemana. Kalau emang bukan sama jodoh pilihan nyokap lu. Pasti bakal datang dengan cara yang gak lu duga. Bener kata Bagas. Nih ya Go. Jodoh itu tuh kayak nungguin angkot. Kadang dari jauh angkotnya kayak yang udah kita paling tunggu dan mau naiki. Pas deket ternyata bukan angkot yang kita mau naikin. Kadang juga kita udah nunggu lama. Angkotnya malah lewat gitu aja. Tapi tenang, angkot lainnya bakal datang. Filosofi angkot menurut Damar, ya ada benarnya sih. Terus ada juga yang ngetem. Makanya lama dapet jodoh. Ya kayak lo gitu. Go, lagi bagus-bagusnya kalimat motivasi Damar. Bagas pakai segala ngerusak. Gak beberapa lama, mata gue tertuju ke arah tangga karena mendengar suara bola basket yang menyentuh lantai cukup kencang. Dan benar aja ada bola basket yang lagi dimainin di tangga. Pelakunya tak lain dan tak bukan adalah Haira anak Bagas yang lagi turun dari tangga. Dengan kaos oblong, celana olahraga selutut dan rambut yang dicepol berantakan. Anehnya, segede apapun dia, gue masih tetap mencium bau bayi dan minyak telon tiap lihat Rara. Ses, anak lu gas? Laki apa cewek sih? Bisik Ilham. Takutnya Haira denger. Haha biarin aja lah. Gue juga gak tahu dia ngikut siapa. Padahal pas kecil ucul banget. Tapi pas gede gini malah gak mau merawat diri kayak anak gadis pada umumnya. Bisik Bagas juga. Gue melirik ke arah Haira yang lagi ikat tali sepatunya. Kenapa Om lihat-lihat? Kau tegur Rara dengan mata tajam mendelik. Dih, kieu banget nih bocah. Siapa juga yang liatin Rara? Ingus nyalap dulu itu. Bocil. Rara beneran ngusep hidungnya. Kalau boleh jujur, gue rada aneh juga dipanggil Om sama Rara yang udah duduk di bangku SMA. Ini terjadi karena Bagas yang jeti bapak pas umur 18 tahun. Alhasil dia masih umur 37 hen. Anaknya udah jeti gadis aja. Halah, pakai acara ngeles. Orang jelas-jelas tadi Rara ngeliat Om Igo perhatiin Rara pakai sepatu kok. Pakai acara ngelak lagi. Dasar om-om gak laku. Bluk. Ledek Haira yang pergi gitu aja sambil menjulurkan lidahnya ngeledek gue. Durhaka. Nih bocah sama gue. Dia lupa apa waktu kecil gue yang antar jemput. Kalau dia lapar gue yang jajanin. Ingusnya meler gue yang nyedot. Enggak sih kalau yang ini. Gue ngelus-ngelus dada gue. Astagfirullah. Gas. Mulut anak lu minta dilaminating. Kayaknya. Tapi emang benar kan kalau lu gak laku? Wanjir. Bukannya ngebelain gue. Si Bagas malah ikutan ngatain gue. Temen rasa cobaan ini mah. Lu gak takut apa Gas? Anak lu kan udah jadi gadis. Bahaya Gas kalau dia udah kenal sama cowok. Ucap Ilham. Bagas cuma tertawa receh. Yailah. Gua mah gak perlu khawatir masalah gituan. Lu pada tahu sendiri gimana sifat anak gue. Mana ada cowok yang mau deketin dia. Dia paling anti dideketin cowok. Bener juga sih kata Bagas. Ngeliat penampilan Haira yang ala kadarnya banget. Kayaknya rada mustahil kalau ada cowok yang tertarik. Bedakan sama lipstikan aja kayaknya bisa.
Dihitung berapa kali dalam setahun. Sekalinya bedakan udah persis kayak tuyul yang mau pergi ngerampok ban. Bukan main dempulnya. Mana leher sama muka gak sinkron warna putihnya. Sebenarnya kalau anak gue dideketin sama cowok juga gue fine-fine aja sih. Asal kita bertiga nungguin kelanjutan dari ucapan Bagas. Asal bukan modelan cowok kayak lu. Go, buset gas. Bek ntar jodoh anak lo malah mirip kayak gue. Ketawa paling kenceng gue di pelaminan. Ngomongin soal pelaminan, pas kecil dulu gue suka antar jemput Rara pulang dari sekolahnya kalau Bagas nggak sempat jemput. Tiap pulang, gue selalu beliin dia es krim. Pernah satu kali gue bercanda buat bujuk dia. Gue bilang kalau dia mau berhenti ngambek karena telat dijemput. Kalau gede nanti dia bakal jadi latu gue. Siapa sangka, Rara kecil yang gue gituin beneran nagih sampai gede. Tiap minta dijajanin. Itu dijadiin alasan buat gue ngeluarin duit. Om, jajan. Katanya Rara kan ratunya om. Mana sini duit buat beli ciloknya. Jangan pelit-pelit kalau sama ratu. Ya, bab yang dia semakan ke gue di sini adalah babu. Emang bocil minim akhlak. Bersambung.